Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun dan kapanpun Anda berada, penonton setia channel Frida Sukma Destova ini. Ya, oke. Di sini sebelumnya kita perkenalan nama dulu kali ya. Uh, Lalu perkenalkan, nama saya Frida Sukma Destova. Saya dari jurusan Tadis Bahasa Inggris kelas 4A. Dan saya juga kuliah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ya bisa nanti kapan-kapan mungkin apabila kalian melihat saya mungkin bisa tegur sapa ataupun kita ngobrol bareng boleh. Oke, di sini saya akan memberikan materi yaitu tentang pengertian guru dan profesi, terus juga pengertian kode etik keguruan, dan yang terakhir yaitu tujuan dan fungsi kode etik guru. Ya, oke. Mungkin kita langsung saja ke materi kita pertama, yaitu apa itu guru dan profesi. Oke. Guru adalah salah satu unsur penting yang harus ada sesudah siswa. Atau bisa dibilang guru merupakan elemen penting yang ada di sekolah. Nah, sebagai seorang guru, kita juga harus mempunyai sikap profesional sehingga guru dapat memberikan ilmu serta memberikan sebagai panutan ataupun sebagai sosok yang ditiru oleh murid itu sendiri gitu. Nah, dengan begitu murid akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Karena guru adalah salah satu tumpuan bagi negara dalam hal pendidikan ataupun dalam dunia pendidikan. Dengan adanya guru yang berkualitas, yang profesional, maka mampu mencetak anak-anak bangsa yang berkualitas juga. Jadi ketika guru itu berkualitas tinggi, pendidikannya bagus, profesional juga, maka menghasilkan pendidik ataupun siswa-siswa yang berkualitas juga gitu. Nah, kunci dari seorang guru itu merupakan kompetensi. Apa sih kompetensi itu? Kompetensi adalah seperangkat ilmu serta keterampilan mengajar guru di dalam menjalankan tugas profesionalnya. Nah, sebagai seorang guru juga harus memiliki tujuan dari pendidikan yang dicapai dengan baik. Di sini ditulis juga dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, non formal, dan pendidikan menengah. Selanjutnya, apa itu profesi? Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris, yaitu profession, atau bahasa Latinnya professus, yang artinya mengakui. Adanya pengakuan menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Nah, ya ada lagi pengertian, yaitu profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut, dalam kurung expertise dalam bahasa Inggris, menggunakan teknik-teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi. Keahlian diperoleh dari berbagai pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dari pengertian tadi bisa disimpulkan bahwasanya profesi merupakan pekerjaan yang tidak sembarang orang bisa melakukannya. Dan dari pengertian tersebut dapat dilihat syarat-syarat suatu pekerjaan dapat dikatakan profesi, yaitu yang pertama adanya ilmu pengetahuan. Jadi sebagai ketika kita ingin melakukan pekerjaan, kita harus adanya ilmu pengetahuan, baik itu entah menjadi guru ataupun dosen atau segala macam gitu. Yang kedua, adanya kode etik profesi. Yang ketiga, adanya pengakuan formal legalistik dari masyarakat dan pemerintah. Adanya organisasi yang
memayungi perilaku profesi serta melindungi masyarakat dari layanan yang tidak semestinya. Jadi profesi juga tidak main-main dan juga memang serius gitu dan juga profesional. Nah, ada kata lain, apa sih pekerjaan dan profesi itu? Nah, pekerjaan dan profesi itu tidak sama. Istilah yang gampangnya gini, sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan, tetapi sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi. Nah, karena di profesi itu memiliki syarat-syarat tertentu gitu. Kalau pekerjaan kan kita udah pasti kerja gitu, udah ada gitu. Ya, apa yang kita kerjakan itu merupakan pekerjaan. Sedangkan untuk profesi itu belum, tidak seperti itu. Nah, hal ini harus diluruskan di masyarakat karena hampir semua orang menganggap bahwa pekerjaan dan profesi itu sama. Jadi profesi dan pekerjaan itu sekali lagi bukan tidak suatu hal yang nggak sama gitu, pasti beda ya. Bisa dimengerti ya gitu. Oke, selanjutnya yaitu materi pengertian kode etik keguruan. Nah, apa itu kode etik keguruan? Nah, dalam bahasa Yunani, kita mulai dari kata etik dulu ya. Etik itu etika gitu. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata ethos yang berarti suatu kehendak atau kebiasaan baik yang tetap. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika atau moral adalah ajaran tentang baik dan buruk mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Terus juga menurut pendapat ahli, menurut Kak Bertenes, etika adalah nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam mengatur tingkah lakunya. Oke, bisa disimpulkan dari pengertian tiga tersebut dari terminologi, KBBI, dari ahli, ini bisa disimpulkan bahwasanya pengertian etika itu bisa dibilang ajaran, ajaran yang baik maupun yang baik dan buruk tentang perbuatan dan tingkah laku yang dibatasi oleh norma-norma tertentu. Nah, sedangkan kode etik, kode etik terdapat dua kata, kode etik ada dua. Nah, ya kalau etik kan tadi udah ada etos gitu kan, yang artinya itu watak ataupun ajaran-ajaran gitu. Sedangkan jika kalau digabungkan, nah etik itu biasanya dipakai untuk dikaji atau pengkajian sistem nilai-nilai. Karena itu, sebagai guru yang profesional perlu memiliki kode etik guru dan menjadikannya sebagai pedoman yang mengatur pekerjaan guru selama dalam pengabdian. Nah, oke, kita kembali lagi ya. Jika kode etik disambungin apa sih gitu? Kode etik guru apa sih gitu? Ini merupakan kode etik guru merupakan ketentuan yang mengikat semua sikap dan perbuatan guru. Nah, dapat disimpulkan kode etik guru ini sangat diperlukan karena dengan adanya ini dapat menghindari tindakan-tindakan yang semena-mena atau melakukan perbuatan asusila kepada peserta didik yang diajar. Jadi ya sebagai guru itu kita harus tetap profesional dan tidak semena-mena juga untuk ya guru itu melakukan perbuatan segala sesuatunya dengan semena-mena gitu. Oke, karena sudah ada kode etiknya gitu. Oke, materi terakhir, tujuan dan fungsi kode etik guru. Nah, sebagai landasan dan standar dari perilaku guru. Jadi kalau ketika kita ingin menjadi guru itu kita udah ada landasan dan standarnya yang sudah tertulis di kode etik tersebut gitu. Nah, kode etik bertujuan untuk memposisikan sebagai suatu profesi yang terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi oleh undang-undang. Ada lagi nih tujuan dari para ahli, contohnya dari Hermawan, nah, tahun 1979. Yang pertama dia menyebutkan tujuan kode etik itu yang pertama untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Nah, yang tadi udah kita bilang ya.
Dalam hal ini, kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap profesi yang bersangkutan. Jadi guru tuh emang apa ya? Emang mulia gitu. Profesinya tuh mulia sekali. Makanya kan ya guru itu kan mulia gitu. Dan juga ditulis pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, kalau kalian tahu istilah itu pasti ya itulah, guru termasuk pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Nah, yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan mutu profesi ini apa sih gitu maksudnya? Nah, di sini juga apa ya? Dibahas juga terkait dengan norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. Yang terakhir, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Nah, terus juga apa fungsinya tuh apa gitu ya, tadi kan tujuannya, sekarang fungsinya. Dari Sultan Zahri dan Syahmiar Syahrun, nah mereka mengatakan ada 4 fungsi kode etik guru guru itu sendiri. Yang pertama, agar guru terhindar dari penyimpangan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, untuk mengatur hubungan guru dengan murid, teman sekerja, masyarakat, dan pemerintah. Yang ketiga, sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya. Yang keempat, pemberi arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugas. Nah, kode etik guru dibuat oleh organisasi atau asosiasi profesi guru. Contohnya apakah gitu? Contohnya PGRI, organisasinya itu. Persatuan Guru Republik Indonesia gitu. Dan juga atau biasa disebut sebagai kode etik ini memiliki sebutannya itu KEGI, Kode Etik Guru Indonesia gitu. Dan ditulis juga dalam hasil konferensi pusat PGRI nomor 5 garis miring Kompus 2 garis miring 19 garis miring 2006 tanggal 25 Maret 2006 di Jakarta yang disahkan pada Kongres 20 PGRI nomor 07 garis miring Kongres garis miring 20 garis miring PGRI garis miring 2008 tanggal 3 Juli 2008 di Palembang. Nah, bahwasannya KEGI ini menjadi kode etik tunggal bagi setiap orang menyandang profesi guru di Indonesia. Nah, jadi guru itu di apa ya? Kode etik guru itu tertulis lah dalam undang-undang PGRI gitu. Dan juga ditulis juga dalam undang-undang Republik Indonesia gitu. Nah, apa sih kode etik ini? Kenapa sih kita harus sebagai guru tuh kenapa sih harus perlu kode etik? Nah, yang pertama untuk melindungi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kedua, untuk mengontrol terjadi ketidakpuasan dan persengketaan dari para pelaksana sehingga dapat menjaga dan meningkatkan stabilitas internal dan eksternal pekerjaan. Yang ketiga, melindungi, hampir ya mau ngomong melakukan, melindungi para praktisi di masyarakat terutama dalam hal adanya kasus-kasus penyimpangan tindakan. Yang terakhir, melindungi seluruh anggota ataupun melindungi anggota masyarakat dari praktik-praktik yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku gitu. Nah, di sini juga ada faktor-faktornya kenapa kode etik itu apa ya, masih ada beberapa faktor di mana kode etik ini masih terkendala gitu. Nah, faktornya adalah kualitas pribadi guru, pendidikan guru, sarana dan prasarana pendidikan, sistem pendidikan, kedudukan karir dan kesejahteraan guru, kebijakan pemerintah yang masih terdapat kendala sehingga kode etik ini dianggap memiliki banyak kendala gitu. Ya, oke, kita sudah sampai di momen terakhir yaitu kesimpulan. Jadi guru itu merupakan orang yang penting di sekolah. Karena dengan begitu guru bisa memberikan pengalaman, ilmu dan hal terpuji lainnya
untuk dibagikan kepada seluruh siswanya. Ya, jadi sebagai guru itu kita, dan juga sebagai seorang guru kita juga harus memiliki sikap profesionalisme yang tinggi gitu. Ya, karena dijunjung juga oleh kode etik-etik yang sudah tertulis dan tercatat di undang-undang. Bahwasanya guru itu merupakan profesi yang bisa dibilang paling penting dalam pendidikan. Karena guru itu adalah orang yang berjasa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui para siswanya. Entah itu guru itu bisa dibilang guru itu sebagai apa ya? Sebagai panutan. Karena ketika guru itu baik, eh, kita menirukannya, dan dengan begitu kita semua menjadi cerdas. Nah, oke. Ya, jadi itu saja materi yang saya sampaikan. Semoga bagi penonton yang menonton video ini ya bisa dipahami, dan saya harap juga kalian semua mengerti. Dan apabila terdapat salah kata maupun apa ya, dan juga ada kata-kata mungkin yang dikeluarkan oleh saya yang tidak berkenan di hati kalian, ya saya minta maaf gitu. Saya juga masih banyak belajar, dan ya kita semua masih berproses dan belajar gitu. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya terdapat kesalahan dari kata maupun dari ataupun pengetahuan yang mungkin yang saya berikan itu mungkin salah. Kalian bisa tulis komen di bawah, dan mungkin saya juga akan menaruh apa namanya, materi saya ini di kolom deskripsi. Oke, sampai sini saja. Oke, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.